Baihu. Ara. Kenapa keluarga mantan tuanku Cumei ingin membunuh laki-laki bajingan ini? Kalau tuan baruku sedih dan tak mau berkultivasi karena suaminya mati, jiwaku akan terombang-ambing. Padahal aku masih ingin suaminya membuatkan pil pembentukan tubuh untukku saat ia mencapai ranah absolute God. Kata wanita cantik yang memiliki 9 ekor berbulu tebal dan berwarna putih tersebut. Ups. Aku terlalu marah sehingga mengatakan niat busukku, hahaha. Fang Yuan mengerutkan keningnya. Itu bukan marah rubah sialan. Itu sih disengaja, gumamnya ingin menarik ekornya yang menggemaskan tersebut. Tahan-tahan dirimu Fang Yuan, saat kau kuat nanti. Bukan hanya menarik ekornya bahkan. Fang Yuan senyum-senyum sendiri, sehingga wanita siluman rubah itu menghempaskan Fang Yuan dengan selendang Dewi Bulan ke arah Xiao Yue. Yuan GG. Xiao Yue menyeka air matanya dan memeluk Fang Yuan. Namun, ia merasa di dalam dantiannya mengalir keluar seperti aliran sungai, sehingga ia kini berada di ranah Tainzun awal, padahal saat meninggalkan Danau Iceland, ia merasa di puncak ranah Tianzun dan hanya perlu berkultivasi beberapa bulan lagi, maka ia akan menerobos ke ranah Sein. Penatua pertama klan Chu terkejut mendengar ucapan siluman rubah tersebut dan ia teringat dengan ucapan Chu Feng yang mengatakan peliharaan leluhur Cumei-nya muncul saat selendang Dewi Bulan mengakui Xiao Yue sebagai tuan barunya. Namun, saat itu siluman rubah langsung menghilang dengan runtuhnya kediaman kuno. Salam senior Baihu. Sapa penatua pertama sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat, dia tidak yakin bisa menang bila melawan dua siluman rubah yang setara ranah absolute God sekaligus dan tidak berani mencoba peruntungan melawan mereka, karena ia masih ingin hidup lebih lama menikmati masa tuanya. Baihu tersenyum cerah dan melayang di udara dan tiba-tiba segel berbentuk heksagram muncul di langit sekte Serigala Putih. Apa yang akan kita lakukan pada tua bangka ini Nona muda Yue? Tanya Baihu sembari melirik Xiao Yue. Penatua pertama mundur beberapa langkah dan menghunus pedangnya. Leluhur. Teriaknya, dia sangat panik. Jangan paksa aku membunuh tuanmu. Ancamnya. Namun, Baihu mengabaikannya dan menunggu jawaban dari Xiao Yue. Xiao Yue kebingungan, karena Sihu telah berada di ambang batasnya dan tidak memiliki energi spiritual untuk bertarung lagi, sedangkan Baihu malah meminjam ki miliknya yang kemungkinan tidak akan cukup melawan penatua pertama yang telah lama berada di ranah absolute God. Karena beliau adalah keluarga dari mantan leluhur Baihu, maka sebaiknya kita melupakan dendam di antara kita. Bagaimana menurutmu Pak Tua? Sahut Fang Yuan, yang merasa pria sepuh tersebut masih menaruh hormat pada Baihu dan ini adalah kesempatan untuk mengakhiri pertarungan ini, walaupun mereka menang jumlah. Namun, seperti yang dikatakan pria sepuh tersebut, ia akan menyeret mereka bersamanya. Baihu mengerutkan keningnya, karena ia bertanya pada Xiao Yue bukan pada Fang Yuan. Namun, melihat sikap tuannya yang selalu menuruti pria menjijikkan itu, maka ia pun berkata, baiklah. Bagaimana menurutmu Pak Tua? Terima kasih leluhur Baihu, sahut penatua pertama klan Chu segera menghilang dari sana, karena ia tidak ingin kedua siluman rubah putih tersebut berubah pikiran, bahkan ia tidak membawa mayat Chu Feng dan Chu Ma saking terburu-burunya melarikan diri. Akhirnya kita menang juga. Fang Yuan menghela nafas dalam-dalam dan tak menyangka akan mampu bertahan hidup, walaupun tiba-tiba datang bantuan tak terduga. Sial. Kenapa tidak dari awal dia muncul, Cih. Dasar rubah licik. Gumamnya kesal pada Baihu. Xiao Yue tersenyum masam dan berkata, kalau Nona Baihu mengakuiku sebagai tuanmu,
bagaimana caraku memanggilmu saat kami membutuhkan bantuan. Dia juga kesal, kenapa Baihu tidak muncul saat penatua pertama klan Chu pertama kali datang. Hehehe. Aku tahu apa yang kalian pikirkan, tetapi aku tidak bisa muncul sembarangan, karena syarat untuk menjadikanku sebagai peliharaanmu sebenarnya adalah harus mencapai ranah absolute God. Namun, ada kasus khusus aku bisa membantumu di saat-saat kamu hampir kehilangan nyawa. Jadi, kalau masih disiksa saja sih, aku tak bisa muncul hehehe. Baihu langsung lenyap begitu saja dan selendang Dewi Bulan kembali pada Xiao Yue. Cih, dasar rubah masokis. Umpat Fang Yuan, sehingga Sihu mengerutkan keningnya dan ia telah kembali ke wujud wanita cantik. Jangan tersinggung Nona Si, aku kesal pada Nona Baihu saja. Dia takut dimarahi Sihu, karena ia menyadari kalau para siluman memiliki temperamen aneh. Sihu mengabaikan Fang Yuan dan menjentikkan jarinya, sehingga inti siluman dari gerombolan siluman yang mati oleh serangan penatua pertama berpindah ke tangannya dan langsung duduk bersila, menyerap esensi energi spiritual dari inti siluman tersebut. Fang Yuan dan Xiao Yue juga segera duduk bersila untuk memulihkan kondisi tubuh mereka, dengan menelan pil penyembuhan kelas surga. Satu batang dupa pun berlalu, Fang Yuan merasa luka-lukanya telah disembuhkan dan ia segera menyimpan mayat-mayat siluman ke cincin dimensi miliknya. Tak berselang lama, Xiao Yue dan Sihu membuka mata juga. Keduanya telah pulih dan keduanya terkejut melihat tak ada lagi mayat siluman yang berserakan, kecuali kobaran api di Sekte Serigala Putih yang sengaja dibakar untuk mengkremasikan ribuan murid-murid Sekte. Kemana tujuan kalian lagi? Aku bisa membawa kalian kemanapun untuk membalas hutang budi karena telah menyelamatkanku, kata Sihu segera berubah wujud menjadi siluman rubah putih. Fang Yuan dan Xiao Yue tersenyum mendengarnya, karena menyangka setelah pertarungan ini mereka akan berpisah dan menempuh jalan masing-masing. Bisakah Nona Si membawa kami ke kota Changlan, benua tengah? Sahut Fang Yuan. Yah, satu-satunya tempat teraman untuk kami hanya memasuki salah satu sekte di sana dan kebetulan kami memenuhi syarat. Fang Yuan tersenyum masam. Kebetulan sekali, hutan belantara benua tengah adalah rumahku. Kalau begitu naiklah. Sihu tak menyangka dia tidak perlu memasuki tempat kerumunan manusia, karena sangat berbahaya bagi siluman berbaur dengan para manusia, sebab banyak siluman yang telah awakening akhirnya berujung menjadi budak, seperti Baihu salah satunya yang menjadi peliharaan Chu Mei dan belenggu budak itu tidak bisa dihilangkan, sehingga ia memilih Xiao Yue sebagai tuan barunya agar tidak terkekang di makam atau kediaman kuno. Xiao Yue melompat lebih dulu dan disusul Fang Yuan yang langsung senang, karena di atas punggung Sihu sangat nyaman dan empuk. Kalian jangan melakukan hal-hal aneh di punggungku nanti, aku tahu bulu-buluku ini sangat lembut seperti terasa di atas kasur saja. Kata Sihu langsung melesat ke arah selatan Sekte Serigala Putih. Yah, sayang sekali. Padahal aku merasa di atas punggung Nona Si seperti di surga saja hahaha. Apalagi kalau ehem-ehemam, pasti sensasinya berbeda. Fang Yuan bercanda. Namun, tiba-tiba ekor Sihu menarik kakinya, sehingga Fang Yuan jatuh ke tumpukan salju dan Sihu menyeretnya dengan kecepatan tinggi. Ampun, Nona Si! Teriak Fang Yuan dan Xiao Yue tertawa terkekeh-kekeh melihat suaminya disiksa oleh Sihu. Bukannya melepaskan Fang Yuan, Sihu malah berkata pada Xiao Yue, kita tidak akan melewati area yang sering dilalui manusia untuk menghindari kejaran dari para ahli bela diri klan besar maupun patroli prajurit kekaisaran. Tak apa Nona Si, keamanan kita lebih utama daripada harus berurusan dengan orang yang merepotkan.
sahut Xiao Yue. Episode sebelumnya, Penatua pertama klan Chu vs Siluman Rubah Putih. Episode berikutnya, Benua Gobi. Benua Gobi. Keadaan di kediaman klan Chu sangat tegang saat mendengar kabar dari Penatua pertama, bahwa Tuan Muda Chu Feng dan Assassins Cuma tewas di tangan Fang Yuan dan Xiao Yue. Anda benar-benar tidak berguna Penatua pertama. Bagaimana Anda bisa membiarkan Rana Sein membunuh Tuan Muda di depan matamu sendiri? Betul, seharusnya kau mempertaruhkan nyawamu untuk menjaganya. Bukan malah sebaliknya. Hukum mati saja Penatua pertama, Patriark. Hahaha. Apa kalian sudah gila, menyematkan semua tuduhan tak berdasar itu padaku? Padahal ini juga kesalahan Chu Feng yang tidak mengatakan kalau siluman peliharaan leluhur Chu Mei juga mengakui gadis tersebut sebagai tuannya. Penatua pertama tertawa terkekeh-kekeh, ia sudah tak tahan mendengar hinaan dari para penatua lain yang berusaha menjilat Patriark klan Chu. Sebelum kalian membunuhku, maka aku akan membawamu menuju dunia bawah bersamaku. Teriak Penatua pertama menyerang Penatua ketiga yang merupakan Penatua yang paling ia benci. Boom! Ledakan besar menghancurkan aula pertemuan kediaman klan Chu dan para Penatua langsung membuat segel perisai agar tidak terdampak oleh ledakan tersebut. Para Penatua lainnya segera membantu Penatua ketiga, sehingga Penatua pertama langsung terpojok karena melawan banyak ahli bela diri Rana Absolute God sekaligus. Cukup PPP. Suara keras yang dipenuhi energi spiritual menggema di kediaman klan Chu, sehingga para Penatua berhenti menyerang Penatua pertama yang dipenuhi luka-luka. Kalian kejar dua siluman rubah itu dan bawakan padaku Fang Yuan dan Xiao Yue. Aku akan membunuh mereka dengan tanganku sendiri. Seru Patriark klan Chu. Baik, Patriark. Sahut para Penatua, langsung menghilang dari kediaman klan Chu. Penatua pertama menyeka darah yang menyembur dari mulutnya dan berkata, "Terima kasih Patriark telah mengampuni nyawaku." Dia menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Namun, tiba-tiba ia merasakan ada yang salah, karena lantai yang ia pijak berubah menjadi gambar heksagram. Sial! Kau ingin aku mati juga? Umpat Penatua pertama dan tubuhnya langsung hancur berkeping-keping. Itulah balasan yang sepadan karena telah membiarkan putraku mati. Gumam Patriark klan Chu sembari beranjak dari tempat duduknya. Kirim pesan pada Chuyan, gunakan semua kekuatan murid-murid dari klan Chu untuk melenyapkan kedua orang itu bila mereka mencapai benua tengah. Baik, Patriark. Pengawal pribadi Patriark klan Chu langsung mengirim pesan melalui siluman merpati pada putra kedua Patriark klan Chu yang belajar bela diri di sekte pedang bintang-bintang tersebut. Sebulan kemudian, Sihu akhirnya membawa Fang Yuan dan Xiao Yue keluar dari benua utara dan saat ini mereka sedang melintasi lautan luas. Mereka tidak khawatir dengan ancaman siluman yang menghuni lautan, karena Sihu memiliki teknik pengendali siluman yang mampu menjinakkan mereka, dan juga sangat jarang siluman yang menghuni lautan menampakkan diri ke permukaan, sehingga perjalanan mereka berjalan lancar. Kenapa hanya ada hamparan padang pasir di seberang lautan ini? Xiao Yue kebingungan setelah seminggu melintasi lautan, mereka malah terdampar di area yang sangat aneh lainnya. Kita berada di benua Gobi, sahut Fang Yuan yang sudah pernah melihat tempat ini saat menumpang pada kapal terbang asosiasi Sangren, sewaktu menuju ke Kekaisaran Wei dulu. Oh, ternyata dunia ini sangat luas dan aneh. Sahut Xiao Yue sembari mengeluarkan kristal berisi endapan energi spiritual Yin, untuk segera berkultivasi.
Karena teknik pernafasan alam yang diajarkan oleh Fang Yuan tidak bermanfaat lagi untuknya, sebab tak ada energi spiritual yin di sekitarnya lagi seperti di benua utara. Sihu terkejut merasakan energi spiritual yin juga mengalir padanya, sehingga ia dengan mudah menerjang hamparan gurun yang memiliki suhu yang sangat panas tersebut. 1 minggu pun berlalu dan Sihu memutuskan untuk beristirahat di sebelah lembah yang mengeluarkan gumpalan-gumpalan api, sehingga itu menjadi api unggun alami untuk mereka. Sihu dan Xiao Yue tetap berkultivasi, sedangkan Fang Yuan sangat penasaran dengan gumpalan api tersebut. Itu seperti magma gunung berapi, tetapi kenapa ada di lembah gurun pasir? Aku memiliki roh bela diri Phoenix. Sepertinya aku tidak akan menjadi daging bakar bila masuk ke sana. Gumam Fang Yuan langsung melompat ke dalam gumpalan api tersebut. Sesuai prediksinya, ia baik-baik saja saat masuk ke dalam gumpalan api tersebut. Namun, saat ia menjelajah ke bagian terdalam, ia merasa api tersebut bukan berasal dari gunung berapi tetapi mungkin berasal dari siluman. Mungkinkah naga? Tebaknya. Ah, itu tidak mungkin karena Nona Si tidak merasakan ada siluman di sekitar kami, gumamnya lagi makin menyelam ke bagian terdalam. Setelah menyelam sedalam 100 tombak, Fang Yuan akhirnya menemukan sumber mata air yang tersumbat oleh kerangka siluman. Namun, ia tidak bisa menebak jenis siluman apa, karena ia tidak bisa melihatnya, akan tetapi ia menduga siluman tersebut dulunya sangat besar dan belum mengalami awakening makanya tidak berbentuk manusia. Kesempatan emas ini tidak mungkin dilewatkan, Fang Yuan langsung duduk bersila dan menggunakan teknik pernafasan alam menyerap energi spiritual yang mengandung esensi api tersebut. Dalam sekejap, dantiannya dipenuhi oleh energi spiritual. Roh bela diri Phoenix kembali bertransformasi menjadi lebih besar dan kuat, karena Fang Yuan memberinya nutrisi yang melimpah. Menjelang fajar, langit yang awalnya sangat cerah tersebut tiba-tiba dipenuhi awan hitam, sehingga Xiao Yue dan Sihu yang sedang berkultivasi menyerap energi spiritual yin dari kristal di tangan Xiao Yue langsung membuka mata. Apakah Yuan GG akan menerobos ke ranah immortal? Xiao Yue memperhatikan sekelilingnya. Kemana suamiku? Dia langsung berdiri dan mengedarkan energi spiritualnya dan terkejut Fang Yuan berada di dalam gumpalan api di dekatnya. Hahaha. Suamimu itu sangat unik. Sihu tertawa. Dia malah berkultivasi di dalam gumpalan api ini dan berhasil mendapatkan pencerahan serta memanggil petir ilahi untuk melakukan terobosan kultivasi. Xiao Yue tersenyum masam dan segera melayang di udara untuk menjaga proses penerobosan kultivasi Fang Yuan, agar tidak diganggu oleh ahli bela diri yang ada di sekitar hamparan gurun tersebut. Tak berselang lama, sambaran petir ilahi pertama pun menghantam gumpalan api yang langsung memercikkan api ke segala arah. Sihu mengayunkan tangannya dan energi spiritual es langsung membalut tubuhnya, sehingga gumpalan api tersebut tidak mengenai dirinya. Ada yang sedang menerobos. Siapakah murid yang beruntung itu? Patriark klan Lu langsung menengadah menatap langit. Lu Zhenghai. Ya, Patriark. Sahut pengawal pribadi Patriark klan Lu muncul di sebelahnya. Kirim beberapa ahli bela diri untuk menjaga anggota kita yang sedang menerobos tersebut. Kata Patriark klan Lu sembari membelai janggut putihnya. Seperti yang menerobos ini adalah salah satu penatua. Petir ilahi ini abnormal sekali, seperti seseorang yang akan menerobos ke ranah absolute God saja. Namun, siapa ya, yang beruntung ini? Lu Zhenghai juga bingung, karena para penatua ada di dalam kota Lubin saat ini dan sambaran petir ilahi tersebut sepertinya jauh dari kota Lubin. Mungkinkah dari suku pengembara?
kata Lu Zhenghai berspekulasi. Mereka. Patriark klan Lu terkejut mendengarnya. Bukankah klan Lu kita telah menghancurkan semua ahli bela diri terkuat mereka? Lu Zhenghai segera menangkupkan tinju dan berkata, aku hanya menduga-duga saja Patriark. Dia tersenyum masam, takut dimarahi oleh Patriark klan Lu. Patriark klan Lu tetap membelai janggut putihnya dan menengadah menatap langit. Ahli bela diri ini menerobos ke ranah immortal. Katanya pelan dan berpikir sejenak. Bawa Penatua ke-7 dan beberapa ahli bela diri ranah immortal bersamamu. Kalian sergap ahli bela diri itu dan ambil harta serta sumber dayanya. Baik, Patriark. Sahut Lu Zhenghai langsung menghilang dari hadapan Patriark klan Lu yang masih menengadah menatap langit dan membelai janggut putihnya. Episode sebelumnya. Baihu. Episode berikutnya. Ranah Immortal. Ranah Immortal. Kenapa Yuan GG belum keluar dari dalam sana? Gumam Xiao Yue keheranan karena Fang Yuan masih duduk bersila di dalam gumpalan api tersebut. Lupakan saja, mungkin ia ingin menstabilkan energi spiritual di dalam dantiannya. Xiao Yue kembali ke sebelah Sihu dan berbicara tentang basis kultivasinya. Ia ingin meminta saran dari Sihu karena mereka memiliki kesamaan dalam teknik kultivasi. Sihu tahu Xiao Yue tertekan karena basis kultivasi Fang Yuan telah jauh lebih tinggi darinya, padahal beberapa bulan yang lalu Xiao Yue masih memiliki basis kultivasi lebih tinggi darinya. Kamu tidak boleh tergesa-gesa dalam meningkatkan basis kultivasimu, karena usiamu masih 18 tahun dan aku merasa kalian berdua satu-satunya di dunia ini yang bisa melakukan terobosan kultivasi berkali-kali dalam jangka 1 tahun. Sihu menghibur Xiao Yue. Namun, aku merasa kamu juga bisa menerobos ke ranah Sein dalam waktu dekat, jadi bersemangatlah. Xiao Yue tersenyum cerah mendengarnya, tetapi tiba-tiba ia merasakan kehadiran beberapa ahli bela diri yang datang mendekat ke arah mereka. Selalu ada orang-orang bodoh yang tidak tahu diri. Xiao Yue mengerutkan keningnya, dan ia langsung melayang di udara sembari melepas niat pedang Kies yang melesat ke arah rombongan bela diri dari klan Lu tersebut. Penatua ke-7 langsung membentuk niat tombak Ki Angin. Apa yang terjadi? Lu Zhenghai berhenti bergerak dan berdiri di belakang Penatua ke-7. Dia menduga ada bahaya yang mendekat, makanya Penatua ke-7 membuat niat tombak yang ukurannya sebesar pohon kelapa. Suhu udara tiba-tiba menjadi sangat dingin saat sebuah niat pedang mendekati mereka, sehingga Lu Zhenghai menyadari kalau musuh memang menyergap mereka. Dia berspekulasi, mungkin suku pengembara telah memiliki ahli bela diri di sisi mereka, setelah puluhan tahun mereka selalu berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran klan Lu-nya. Menarik. Kita harus memotong tunasnya untuk menghindari mereka berkembang menjadi lebih kuat. Bunuh mereka. Seru Lu Zhenghai segera menghunus tombaknya dan melesat ke arah posisi Xiao Yue. Sementara niat pedang Xiao Yue langsung hancur begitu saja saat dihantam oleh niat tombak Penatua ke-7 klan Lu. Jangan bertindak gegabah. Seru Penatua ke-7 sembari mengedarkan energi spiritualnya memeriksa apakah ada ahli bela diri kuat yang sedang bersembunyi. Yang menyerang kita tadi hanya ranah Tianzun dan bukan dia yang menerobos ke ranah immortal tersebut. Penatua ke-7 klan Lu meningkatkan kewaspadaannya, karena dia tidak bisa mengukur basis kultivasi wanita yang duduk di bawah Xiao Yue yang masih melayang di udara. Lu Zhenghai terpana melihat kecantikan Xiao Yue, walaupun saat ini masih malam hari. Namun, cahaya bulan tak bisa menyamarkan kecantikannya yang bak laksana Dewi Bulan tersebut. Seringai tipis terpancar di sudut bibir Lu Zhenghai dan ranah immortal klan Lu lainnya,
sedangkan Penatua ketujuh masih waspada terhadap Si Hu yang ia takuti adalah ahli bela diri yang sengaja menyembunyikan basis kultivasinya. Hei, di mana anggota sukumu yang lain? Lu Zhenghai bertanya pada Xiao Yue. Anggota suku. Xiao Yue keheranan. Aku tidak tahu siapa yang Anda maksud. Namun, aku sarankan kalian menjauh dari sini atau kalian akan menghadapi konsekuensi mengerikan. Ancam Xiao Yue belak-belakan, sehingga Lu Zhenghai mengerutkan keningnya. Hei, gadis cantik. Kamu galak sekali, hahaha. Lu Zhenghai tertawa terkekeh-kekeh. Aku jadi tertarik menjinakkan betina liar sepertimu. Bagaimana kalau kau menjadi budakku saja dan aku akan berjanji tidak akan menelusuri di mana anggota sukumu yang lain. Xiao Yue menyadari kalau mereka sudah salah paham. Namun, ia tidak berniat untuk meluruskan kesalahan pahaman mereka karena ia yakin mereka tidak akan percaya dengan penjelasannya nanti. Xiao Yue menarik pedang bulan dari sarung pedang yang ada di punggungnya dan tiba-tiba suhu udara di sekitarnya mendadak menurun. Pedang roh kelas surga. Lu Zhenghai dan anggota klan Lu terkejut melihatnya. Sejak kapan suku pengembara memiliki harta karun ini? Niat serakah timbul di benak mereka dan masing-masing di antara mereka ingin memilikinya, kecuali Penatua ketujuh yang tetap mewaspadai Si Hu yang tampak sangat tenang dan tidak menunjukkan ekspresi ketakutan. Apa yang terjadi di sini? Kata Fang Yuan keheranan. Lu Zhenghai dan Rana Immortal klan Lu terkejut melihat laki-laki yang keluar dari gumpalan api tanpa mengenakan pakaian, karena saat menerobos tadi Fang Yuan tidak sempat mengalirkan energi spiritual ke seluruh tubuhnya, sehingga pakaiannya dilahap oleh gumpalan api. Mesum! Teriak salah satu Rana Immortal klan Lu sembari menutup matanya dengan telapak tangannya. Namun, jari-jari tangannya sengaja dilonggarkan agar ia bisa melihat belut tampan Fang Yuan. Apakah dia wanita yang menyamar menjadi laki-laki? Bukankah kalian juga memiliki belut juga? Fang Yuan menggelengkan kepalanya dan mengedipkan mata pada Xiao Yue, agar tubuhnya dibersihkan dengan butiran salju yang terbuat dari kinya. Xiao Yue menghela nafas panjang dan menuruti keinginan suaminya tersebut. Hahaha. Saudaraku ini sepertinya jatuh cinta pada Anda. Bagaimana kalau kalian bergabung dengan klan Lu dan kita akan menjadi keluarga besar? Kata Lu Zhenghai sembari mengedipkan mata pada Xiao Yue. Hah? Kau kira aku manusia abnormal? Gerutu Fang Yuan mengerutkan keningnya, jijik menatap laki-laki yang tampak malu-malu kucing menatapnya, yang melayang di sebelah Lu Zhenghai tersebut. Lu Zhenghai masih tertawa. Begitu juga dengan Rana Immortal klan Lu lainnya, kecuali satu orang yang tatapannya terpaku pada Si Hu, sehingga Fang Yuan mengira pria sepuh itu tertarik dengan siluman rubah putih tersebut. Walaupun penampilannya laki-laki, tetapi hatinya selalu menjadi wanita yang anggun dan aku rasa kalian sangat cocok, hahaha. Betul, Lu Zhou akan melayanimu hingga tak bisa berdiri lagi. Hahaha. Selamat saudara Lu Zhou, akhirnya Anda mendapatkan pasangan yang tampan dan kuat. Di ranjang. Para Rana Immortal klan Lu tertawa terkekeh-kekeh, sedangkan raut wajah Fang Yuan sangat masam. Bagaimana mungkin pria tampan sepertinya disajikan pada laki-laki setengah jadi tersebut? Hahaha. Sepertinya kalian harus dikirim ke dunia bawah karena telah menghina dewa ketampanan ini. Fang Yuan menarik pedang matahari dan menggunakan gerakan ketiga jurus pedang meteor. Penatua ketujuh merasa ada yang tidak beres dan berkata, hati-hati dia menyerang kita. Lu Zhenghai tersenyum cerah dan berkata, jangan khawatir Penatua, kami akan mengatasi bocah laknat ini. Tak mungkin kami kalah darinya,
karena ia baru saja menerobos ke ranah immortal sehingga belum memiliki pondasi kultivasi yang kuat. Lu Zhenghai meremehkan kekuatan Fang Yuan. Dalam sekejap sebuah pedang raksasa yang diselimuti kobaran api muncul dari langit, sehingga Fang Yuan terkejut melihatnya. Kenapa bukan meteoroid yang muncul? Mungkinkah teknik berpedangku ikut meningkat karena aku mencapai ranah immortal? Tebaknya dengan senyum cerah. Lu Zhou tak sempat bereaksi dan tubuhnya hancur berkeping-keping, sehingga Lu Zhenghai dan ranah immortal klan Lu lainnya tercengang melihatnya. Bagaimana mungkin ranah immortal dibunuh dengan sekali tebasan saja? Fang Yuan merapikan rambutnya dan berkata, kalian ini hanya semut di mata dewa ketampanan ini, bagaimana mungkin orang-orang lemah seperti kalian menjadi tandinganku? Bahkan klan Xiao tidak sanggup menyentuh sehelai rambutku, walaupun mereka mengirim ranah absolute God. Xiao Yue mengerutkan keningnya, karena suaminya lagi-lagi membual di hadapan musuhnya dan ia yakin rasa percaya diri Fang Yuan tersebut berasal karena ada Si Hu di sisi mereka. Maaf bosku, update terlambat beberapa hari ini karena Babang Tampan lagi pengen menjadi hitam dengan bekerja di sawah. Episode sebelumnya, Benua Gobi. Episode berikutnya, Klan Lu. Lu Zhenghai merasa seperti sedang bermimpi melihat Lu Zhou lenyap begitu saja di sebelahnya. Dia menggosok matanya dan menamparkan wajah rekan di sebelahnya. Hei, apa yang kau lakukan? Rekannya tersebut marah pada Lu Zhenghai. Ah, ternyata aku tidak berhalusinasi, sahut Lu Zhenghai sembari menghunus tombaknya ke arah Fang Yuan. Kenapa dia sangat kuat sekali? Padahal Lu Zhou juga ranah immortal, apakah ia memiliki trik tersembunyi di lengannya? Gumamnya, berkeringat dingin dan menoleh ke belakang, menunggu instruksi dari Penatua ke-7. Kenapa kalian diam saja? Bunuh dia! Bentak Penatua ke-7 sembari menatap tajam pada Fang Yuan. Bocah ini kejam sekali. Hanya gara-gara sebuah gurauan saja ia malah membunuh anggota klanku tanpa berpikir panjang, gerutunya. Fang Yuan melirik ke arah Si Hu yang berpura-pura tidak melihatnya, sehingga Fang Yuan mengerutkan keningnya, karena ia akan berhadapan dengan 6 ranah immortal. Sial! Apakah aku terlalu banyak membual, sehingga Nona Si tidak mau membantuku? Gumam Fang Yuan ingin menangis saat ini juga dan menyesal telah memprovokasi musuhnya. Fang Yuan memperhatikan musuh yang melesat ke arahnya dan merasa Lu Zhenghai lah lawan yang paling kuat di antara mereka, sehingga ia memutuskan untuk menyingkirkan Lu Zhenghai terlebih dahulu. Saat Fang Yuan memasang kuda-kuda bela diri, ranah immortal klan Lu tiba-tiba berhenti melangkah, begitu juga dengan Lu Zhenghai. Mereka mengira Fang Yuan akan menggunakan gerakan ketiga jurus pedang meteor yang hanya bisa digunakan 1 kali sehari saja. Sangat disayangkan padahal teknik berpedang ini adalah yang paling kuat dan mematikan. Namun, memiliki cooldown atau jeda yang terlalu lama agar bisa digunakan lagi, mungkin ini adalah belenggu yang diberikan oleh surga, agar para kultivator tidak menentang langit suatu saat nanti. Hahaha. Dasar tikus penakut. Fang Yuan mengejek mereka karena tahu mereka ragu-ragu melawannya. Fang Yuan menggunakan gerakan pertama jurus pedang meteor. Hanya dalam satu tarikan nafas saja, ia telah berada di hadapan Lu Zhenghai yang tercengang melihatnya. Bahkan Fang Yuan sendiri juga terkejut merasakan kecepatannya kini jauh meningkat lebih cepat dari saat masih ranah Sein dulu. Pedang matahari mengeluarkan kobaran api yang sangat panas dan siluet Phoenix muncul saat Fang Yuan mengayun pedangnya tersebut ke arah dada Lu Zhenghai. Tuh! Tolong Penatua! Teriak Lu Zhenghai sembari mengeluarkan roh bela diri elang gurun memblokir tebasan pedang Fang Yuan.
Lu Zhenghai mundur beberapa langkah dan ia memuntahkan seteguk darah, karena roh bela dirinya telah dihancurkan oleh Fang Yuan. Ekspresi wajah Lu Zhenghai memucat, karena butuh 1 hari juga masa jeda roh bela diri agar bisa digunakan lagi, bila telah dihancurkan dan itu pun sang kultivator harus berkultivasi serta menelan pil roh untuk membentuk ulang roh bela dirinya. Jangan diam saja Lu Sangrong. Bentak Lu Zhenghai padanya yang berada paling dekat dengan Fang Yuan. Lu Sangrong mengerutkan keningnya dan terpaksa melemparkan tombak roh kelas mistik miliknya dan di saat bersamaan roh bela diri humanoid dengan penampilan seperti prajurit kekaisaran setinggi 10 tombak ikut melesat ke arah Fang Yuan. Fang Yuan tidak mundur, ia justru melesat ke arah Lu Zhenghai, karena ia telah menargetkan Lu Zhenghai harus mati lebih dulu, sebab dialah yang paling kuat di antara ranah immortal klan Lu tersebut. Ayo jago, berikan dukungan udara. Seru Fang Yuan dan tiba-tiba roh bela diri Phoenix segera melesat ke langit, ia langsung menghujani bola-bola api ke arah 6 ranah immortal klan Lu tersebut. Xiao Yue ingin membantu Fang Yuan, tetapi Sihu melarangnya karena lawannya adalah ranah immortal, sementara ia cuma ranah Tianzun saja, itu sangat berbahaya dan bisa melukainya. Xiao Yue ingin mengatakan Fang Yuan tak akan mampu melawan musuh sebanyak itu. Namun, Sihu mengatakan akan menolong suaminya tersebut bila Fang Yuan terpojok nanti, sehingga Xiao Yue terpaksa menuruti keputusannya. Kirim salam pada Dewa Yama. Ejek Fang Yuan saat muncul lagi di hadapan Lu Zhenghai. Namun, Lu Zhenghai sudah lebih sigap dan langsung mengayunkan tombak roh kelas mistiknya. Tombak tersebut bergetar hebat dan tiba-tiba muncul retakan di bilahnya, sehingga Lu Zhenghai mengerutkan keningnya. Sial! Pedang roh kelas surga bukanlah tandingan senjata roh kelas mistik, gerutu Lu Zhenghai menoleh ke arah Penatua ke-7. Tulung! Aku Penatua! Kali ini air mata Lu Zhenghai membasahi wajahnya. Penatua ke-7 ingin bergerak menolongnya, tetapi ia masih ragu. Mungkin Sihu adalah ahli bela diri kuat yang melindungi Fang Yuan, karena mata Fang Yuan selalu melirik ke arah Sihu, seperti ingin meminta bantuan. Tombak milik Lu Zhenghai pun hancur berkeping-keping dan bilah pedang matahari menyentuh dada Lu Zhenghai. Namun, ia hanya terpental saja tanpa terluka, sehingga Fang Yuan terkejut melihatnya. Dia ingin menyerang Lu Zhenghai sekali lagi, tetapi tombak dan roh bela diri milik Lu Sangrong telah muncul di belakangnya, sehingga Fang Yuan terpaksa meladeni mereka terlebih dahulu. Aku masih hidup. Hahaha. Aku masih hidup. Lu Zhenghai sangat senang sekali dan menduga jimat yang diberikan Patriark padanya mungkin adalah jimat yang mampu memblokir sebuah serangan mematikan. Ah, sayang sekali, jimatnya telah hancur dan tidak bisa digunakan lagi. Kalau tahu memiliki kegunaan seperti ini, maka aku tidak akan mengorbankan roh bela diriku tadi. Cih, dasar Patriark. Memberikan hadiah, tetapi tidak diberitahu apa kegunaannya. Gerutu Lu Zhenghai segera membentuk niat tombak menyerang Fang Yuan. Nona Si, jangan biarkan Yuer menjadi janda. Teriak Fang Yuan dengan ekspresi wajah masam, karena 4 roh bela diri beserta 5 tombak roh kelas mistik sedang melesat ke arahnya. Belum lagi niat tombak dari Lu Zhenghai yang ikut menyerang punggungnya, sementara 2 roh bela diri elang gurun menyerang roh bela diri Phoenix. Sihu mengabaikannya karena ia yakin Fang Yuan pasti bisa menghindar. Boom! Ledakan besar menghantam Fang Yuan, sehingga Lu Zhenghai dan rekan-rekannya tampak senang. Namun, saat debu dan asap menghilang dari sana, tubuh Fang Yuan justru tak ada, sehingga ranah immortal klan Lu langsung menarik kembali tombak mereka. Lu Zhenghai yang paling ketakutan,
karena ia merasa pemuda itu seperti memiliki dendam yang sangat dalam padanya, sehingga ia selalu diincar walaupun ia sudah berusaha menjauh dari pemuda tersebut. Mamam ini. Fang Yuan keluar dari gumpalan api yang ada di bawah Lu Sangrong yang melayang di atasnya. Yuan GG. Xiao Yue bernafas lega, karena suaminya ternyata menceburkan diri ke gumpalan api saat semua serangan Rana Immortal klan Lu hampir mengenai dirinya. Terlambat untuk mengayunkan tombaknya, sehingga Lu Sangrong memutuskan menggunakan cara yang sama dengan yang dilakukan oleh Lu Zhenghai. Dia mengorbankan roh beladiri humanoidnya memblokir tusukan pedang matahari Fang Yuan. Sial! Gerutu Lu Zhenghai memuntahkan seteguk darah. Kenapa Penatua Ketujuh tidak membantu kami? Apakah ia ingin kami mati di tangan bocah gila ini? Gerutunya. Fang Yuan mundur sejauh 100 langkah setelah menghancurkan roh beladiri humanoid milik Lu Sangrong dan menarik nafas dalam-dalam, karena ini pertama kalinya ia bertarung melawan 6 Rana Immortal sekaligus. Mereka sangat merepotkan. Gumamnya, sembari berpikir bagaimana cara mengalahkan mereka. Episode sebelumnya. Rana Immortal. Episode berikutnya. Kekhawatiran Penatua Ketujuh Klan Lu. Kekhawatiran Penatua Ketujuh Klan Lu. Jangan bermain-main lagi, matahari segera terbit dan kita harus segera meninggalkan tempat ini. Seru si Hu. Lawanku terlalu banyak nona sih, kalau satu orang saja sih tak masalah. Fang Yuan berkilah dengan senyum masam. Berhenti berpura-pura lemah. Kau hanya menggunakan teknik berpedang saja sejak awal. Cepat akhiri ini atau kami akan meninggalkanmu di sini. Ancam si Hu dengan tatapan dingin. Hehehe, aku ini pendekar pedang nona si dan pedang matahari ini harus diasah agar tidak tumpul. Sahut Fang Yuan, masih berharap si Hu akan membantunya. Namun, ekspresi wajah si Hu tak berubah, bahkan Xiao Yue ikut-ikutan membuang muka, sehingga ia menghela nafas panjang dan segera menyimpan pedang matahari. Energi spiritual di sekitar Fang Yuan berfluktuasi, sehingga Penatua Ketujuh Klan Lu menduga Fang Yuan akan menggunakan kekuatan penuhnya, dan mungkin ke-6 Rana Immortal Klan Lu-nya itu tak akan bisa mengalahkannya. Ayo serang bersama, dia akan kabur. Seru Lu Zhenghai, langsung melesat ke arah Fang Yuan sembari menusukkan tombaknya. Lu Sangrong juga tak mau ketinggalan. Ia mengalirkan energi spiritual ke tombaknya yang langsung bersinar terang dan segera melemparnya ke arah Fang Yuan. Dalam sekejap, tombak tersebut melesat melewati Lu Zhenghai dan mendarat ke arah dada Fang Yuan. Yuan GG. Teriak Xiao Yue khawatir melihatnya karena Fang Yuan tidak bergerak dari tempatnya. Dua Rana Immortal Klan Lu lainnya ingin menyerang Fang Yuan juga. Namun, tiba-tiba mereka memuntahkan seteguk darah dan menengadah menatap langit. Roh beladiri Phoenix milik Fang Yuan ternyata telah melenyapkan dua roh beladiri elang gurun mereka. Tombak yang bagus, hehehe. Fang Yuan tertawa sembari menahan ujung tombak roh kelas mistik Lu Sangrong dengan dua jari tangannya. Yuer, suamimu ini keren tidak? Seperti tokoh protagonis overpower dalam cerita dongeng Ayam Jago. Seulas senyum cerah terpancar di sudut bibirnya. Si Hu mengerutkan keningnya, karena ia sudah mengatakan jangan bermain-main. Melihat ekspresi wajah si Hu tersebut, Fang Yuan segera melesat ke arah 4 Rana Immortal Klan Lu yang akan menebasnya. Gerakan kedua tapak iblis. Tarian kematian. Lu Zhenghai terkejut melihat tapak tangan berukuran besar dan jumlahnya sangat banyak mengarah pada mereka. Gawat! Gerutunya dan mengayunkan tombaknya, menebas tapak tangan yang hampir mengenai tubuhnya tersebut. Namun, tapak lain yang dipenuhi kobaran api hitam mendorongnya dengan keras.
Lu Zhenghai terhempas 100 langkah dan memuntahkan seteguk darah. Dia merasa tubuhnya remuk, dantiannya hancur dan tidak bisa bergerak lagi. Bagaimana mungkin kami kalah? Lu Zhenghai melihat rekan-rekannya juga terhempas dan hanya Penatua ketujuh saja yang masih berdiri kokoh di tempatnya. Kekuatan macam apa itu? Kenapa energi spiritual berkumpul ke arahnya? Ini sungguh tidak adil, gerutunya. Penatua ketujuh klan Lu juga terkejut melihatnya dan terpaksa mengayunkan tombaknya untuk menangkis puluhan tapak tangan yang diselimuti kobaran api hitam tersebut. Dia kemudian menoleh ke belakang dan menghela nafas panjang, karena semua anggota klannya berakhir mengenaskan hanya dalam sekali serang saja. Sepertinya aku harus turun tangan, dia sudah bertindak terlalu jauh. Gumam Penatua ketujuh klan Lu melesat ke arah Fang Yuan. Sial. Pria sepuh itu akhirnya bergerak juga. Fang Yuan langsung mundur ke dekat Si Hu. Oh, Anda hebat juga bisa menebak gerakanku, kata Penatua ketujuh klan Lu dengan seringai tipis di sudut bibirnya. Fang Yuan tidak menggubris ucapannya dan menoleh ke arah Si Hu. Nona Si, tolong lawan dia. Aku trauma melawan pria sepuh yang bertingkah misterius. Mereka pasti sangat kuat seperti yang aku temui sebelum-sebelumnya. Si Hu mendengus dan langsung bertransformasi menjadi siluman rubah putih, sehingga Penatua ketujuh klan Lu mengerutkan keningnya. Sudah kuduga, Anda ternyata sangat kuat. Penatua ketujuh klan Lu tersenyum masam dan segera menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Tolong maafkan kami senior karena tidak mengetahui kemuliaan Anda. Si Hu menoleh ke arah Fang Yuan, karena urusan membual hanya dialah ahlinya. Seringai tipis terpancar di sudut bibir Fang Yuan. Kesempatan seperti ini tidak boleh dilewatkan dan ia langsung berkata, kalian telah mengganggu proses kultivasiku tadi, kalau kalian tidak datang maka aku akan menerobos ke ranah Chaos Ancient God. Nah, bagaimana kalian memberikan penjelasan mengenai itu? Penatua ketujuh klan Lu mengerutkan keningnya. Bukankah Tuan Muda telah menerobos ke ranah immortal? Mana mungkin bisa menerobos lagi ke ranah Chaos Ancient God? Karena menerobos ke tingkat itu diperlukan energi spiritual yang sangat besar dan pondasi ranah immortal yang telah kokoh. Dia merasa Fang Yuan cuma membual saja. Niat pedang muncul di sebelah Fang Yuan, sehingga Penatua ketujuh klan Lu mundur beberapa langkah. Aku tidak perlu jawaban yang bertele-tele, lagi pula aku tetap memiliki peluang menerobos ke tahap selanjutnya walaupun itu cuma 1% saja, sahut Fang Yuan, menatap tajam pada Penatua ketujuh klan Lu. Apa yang kalian inginkan? Penatua ketujuh klan Lu tidak mau salah bicara lagi dan memilih membiarkan Fang Yuan menentukan apa kompensasi yang mereka inginkan. Fang Yuan menoleh ke arah Si Hu yang tetap diam saja, karena ia juga bingung apa yang akan ia minta pada pria sepuh tersebut. Apa kita tidak akan membunuh mereka? Fang Yuan bertanya pada Si Hu, sehingga Penatua ketujuh klan Lu langsung berkeringat dingin mendengarnya dan detak jantungnya berpacu tak karuan. Itu terserah kamu, sahut Si Hu acuh tak acuh. Kalau kamu bisa membunuhnya, bunuh saja dengan cepat, karena sudah waktunya kita pergi. Fang Yuan tersenyum masam dan mengutuknya, kalau ia bisa membunuh pria sepuh itu dengan mudah, maka ia sudah melakukannya dari awal tanpa meminta pendapat Si Hu. Dia kemudian menoleh ke arah Penatua ketujuh klan Lu yang kembali mundur selangkah, karena takut dengan senyuman Fang Yuan yang mengandung makna tersirat tersebut. Tak perlu takut begitu, Tuan Muda ini dalam suasana hati yang baik. Kita sudahi saja permusuhan ini, lagi pula seperti kata pepatah carilah teman yang banyak agar kamu bisa berutang padanya, karena seorang teman itu enggan menagih hutang. Xiao Yue,
Sihu dan penatua ketujuh klanku kebingungan menatapnya, tetapi Fang Yuan tetap tersenyum seolah-olah tidak ada yang salah dengan ucapannya. Kalau begitu aku akan meminta sedikit kompensasi pada senior, katanya lagi dan berpikir sejenak. Cincin penyimpanan atau kantung penyimpanan senior dan bawahanmu tolong serahkan pada kami, karena kami sedang bepergian sangat jauh, sehingga butuh biaya akomodasi yang besar. Kurasa senior dengan ikhlas mau memberikan sumbangan, kan? Ukuran niat pedang di sebelah Fang Yuan tiba-tiba berubah sangat besar dan panjangnya 50 tombak. Penatua ketujuh klan Lu tahu ini adalah pemerasan dan sebagai pihak yang kalah ia terpaksa memberikan cincin dimensi dan kantung penyimpanan bawahannya. Fang Yuan tersenyum lebar dan mengambil tombak roh kelas bumi yang dipegang oleh penatua ketujuh. Senior, tombakmu sangat bagus, aku akan meminjamnya sementara, ya, hahaha. Dengan enggan penatua ketujuh klan Lu memberikan tombak kesayangannya itu dan ingin segera menangis karena pemuda ini terlalu serakah. Fang Yuan kemudian melompat ke punggung Sihu dan melambaikan tangan pada penatua ketujuh klan Lu. Hati-hati senior, di masa depan jangan memprovokasi orang dengan sembarangan lagi. Karena di atas langit masih ada Dewa Fang, hahaha. Penatua ketujuh klan Lu menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Terima kasih Tuan Muda, nasihat Anda akan selalu kami ingat. Sahutnya. Cepat pergi sana, bajingan sialan. Umpatnya dalam hati dan wajahnya menunjukkan senyum masam. Dalam sekejap saja, siluman rubah putih tersebut telah menghilang, sehingga penatua ketujuh klan Lu bernafas lega dan menyeka keringat yang membasahi wajahnya. Episode sebelumnya, Klan Lu. Episode berikutnya, Kota Huan.